Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila dengan NIM 180510600120. Di sini saya akan mempresentasikan seminar praktek lapangan saya yang berjudul Studi Fermentasi Berbagai Jenis Pakan Ternak pada Rumen untuk mengetahui potensi terjadinya acidosis. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Darwin, STP MSc, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syafwa. Oke, baik, di pendahuluannya. Kegiatan usaha peternakan seperti pemeliharaan ternak, rumah potong hewan atau yang disebut dengan RPH, ataupun pengelolaan produk ternak akan menghasilkan sisa buangan yang merupakan limbah ternak. Di mana semakin berkembangnya suatu usaha peternakan, maka limbah yang dihasilkan akan semakin meningkat. Proses olahan dari limbah dapat dilakukan dengan menggunakan limbah ternak, sapi sebagai produk kandang sebagai penghasil untuk biogas, dan penghasil bioarang serta campuran bahan pakan ternak lainnya. Fermentasi itu sendiri adalah bagian beberapa senyawa yang bersifat organik sehingga bisa menghasilkan suatu senyawa yang sederhana dikarenakan mikroorganisme yang bisa menghasilkan energi. Teknologi dari fermentasi merupakan teknik penyimpanan dasar dengan penambahan mikroorganisme serta mineral dalam substrat yang diinkubasi pada waktu dan temperatur tertentu. Faktor yang dapat mempengaruhi fermentasi yaitu adalah waktu, temperatur, air, pH, nutrien, dan oksigen. Berikut adalah gambaran dari rumen. Baik, rumen merupakan suatu bagian organ yang terdapat di dalam lambung ternak ruminansia seperti sapi, kambing, dan hewan ternak lainnya. Pada rumen terdapat macam-macam mikroba seperti bakteri, protozoa, fungi, dan yeast. Mikroba tersebut berfungsi sebagai main factor di dalam rumen. Sedangkan isi rumen sapi adalah limbah dari hasil pemotongan hewan yang tidak memiliki nilai jual, di mana apabila limbah tersebut tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan. Asam laktat itu sendiri adalah hasil fermentasi karbohidrat dari hijauan di dalam rumen. Semakin banyak asam laktat pada rumen, maka dapat menyebabkan pH menjadi menurun, sehingga mikroba pada rumen yang tidak tahan kondisi asam akan mati serta mengganggu pada proses fermentasi rumen. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah mencakup kegiatan yang terdiri dari studi kepustakaan, survei pendataan melalui pengumpulan data sekunder pada beberapa instansi terkait, serta analisis terhadap data-data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh meliputi berbagai hal dalam lingkup keperluan studi. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa jurnal, dinas, dan instansi terkait yang ada dan dari data kajian sebelumnya. Untuk metode penelitian yang kedua, yaitu fermentasi rumen. Yang terakhir dilakukan metode penelitian dengan pengujian tingkat keasaman atau pH. Berikut adalah produk dari hasil fermentasi rumen, di mana untuk ransum perlakuannya dilakukan 3 perlakuan, yaitu ransum A, B, dan C. Dengan keterangannya adalah rumput gajah 15% ditambah jerami padi 20% plus gamal 25%, kaliandra 10% dan konsentrat 30%. Dengan B adalah rumput gajah 30% plus gamal 30% dan konsentrat 40%. Dan C adalah rumput gajah 20% plus gamal 20% dan konsentrat 60%. Superskrip yang berbeda pada baris yang sama adalah berbeda nyata. P lebih kecil 0,05. Oke, baik. Jadi pada proses fermentasi terjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu pengambilan cairan rumen menggunakan pompa vakum. Kemudian dilakukan tahap yang kedua yaitu mengukur tingkat keasaman rumen menggunakan pH meter. Dan yang ketiga,
nilai pH dari cairan rumen. Nilai pH dari cairan rumen didapatkan setelah proses pengukuran tingkat keasaman rumen pada metode yang kedua. Berikut adalah hasil nilai dari pH cairan rumen. Dengan perlakuan yang dilakukan adalah 4 perlakuan, di mana RBO0, RBR1T3, RBR2T2, dan EBR2T3 dengan keterangan sebagai yang telah diterangkan di bawah tabel. Dan proses yang keempat yaitu kadar NH3 dengan metode ponylipropyrid. Dan adapun proses yang terakhir yaitu FAA atau yang disebut dengan volatile fatty acid. Pada pengujian tingkat keasaman, dilakukan pengujian untuk menentukan tingkat keasaman pada rumen. Dilakukan dengan menggunakan alat yaitu pH. Pengujian dilakukan dengan mengukur cairan rumen untuk setiap perlakuan mulai dari hasil awal sampai hasil akhir. Kemudian semua nilai diinput. Ada juga yang namanya acidosis. Acidosis dibagi menjadi dua, acidosis ruminal subakut atau yang disebut dengan SARA, dan akut acidosis. Acidosis juga dapat mempengaruhi populasi mikroflora seperti protozoa pada rumen untuk mendegradasi mikotoksin. Protozoa itu sendiri berkurang populasi dapat mempengaruhi degradasi mikotoksin dan mengganggu metabolisme mikotoksin sebelum diserap dalam rumen. Penyerapan mikotoksin di dalam rumen. Prosesnya yaitu struktur molekul mikotoksin yang bervariasi dapat menyebabkan perbedaan sifat fisik dan kimia, sehingga mempengaruhi penyerapan mikotoksin di rumen. Dalam kondisi normal, pH rumen dipertahankan pada kisaran 6-6,9. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menguji pengaruh asam dan pH netral. pH dari rumen diukur 15 menit selama inkubasi 2 jam. Adapun kesimpulan pada PPT hari ini yaitu pada penelitian ini yang diteliti adalah rumen pada hewan ternak untuk menentukan tingkat keasamannya menggunakan pH meter dan mengambil sampel dengan cara menggunakan pompa vakum. Pada pengukuran keasaman atau pH untuk cairan rumen diukur dengan pH meter. Pengukuran pH pada cairan rumen dilakukan di 3 sisi wadah pada cairan rumen. Acidosis dibagi menjadi dua, acidosis ruminal subakut atau SARA dan akut acidosis. SARA ditunjukkan dengan penurunan pH rumen kurang dari 5,6 selama lebih dari 3 jam per hari. Level FAA mendekati 100-125 mm. Asam laktat dalam batas normal atau kurang dari 5 SMM dan tekanan osmotik 250-280. Sedangkan asidosis akut mengalami penurunan pH rumen hingga 5-5,5 dengan total FAA 70-100 mm. Asam laktat kurang lebih besar 50 mm. Tekanan osmotik 350-515 mOSM liter. Baik, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.